Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjuk 5 orang hakim untuk memeriksa perkara Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Salah satu alasan pengajuan banding oleh JPU karena dianggap putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Kepala Humas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Johannes Suhadi mengatakan kelima hakim itu ialah Iman Sungudi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel Pairunan, Inyoman Sutama, dan Ahmad Yusak. Setelah resmi ditunjuk, mereka akan mempelajari serta memeriksa berkas banding itu. Setelah proses itu dilewati, Majelis Hakim akan menentukan waktu musyawarah serta putusannya. Sebelumnya, pada Rabu lalu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Basuki Cahayapurnama Ahok dalam perkara penodaan agama. Alasan pengajuan banding adalah putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan jaksa. Keluarga Basuki Cahayapurnama akhirnya mencabut banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis dirinya bersalah atas penodaan agama dengan 2 tahun penjara. Vonis itu sempat menimbulkan beragam reaksi dari berbagai kalangan, baik dari dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Veronika Tan, istri Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, mengaku legowo terhadap vonis 2 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap suaminya. Hal itu sudah dibicarakan dengan keluarga. Dengan demikian, keputusan mencabut banding sudah final dan tidak akan memperpanjangnya lagi. Dalam suratnya yang dibacakan Veronika, Basuki Cahayapurnama meminta para pendukungnya menerima keputusan hakim dan berhenti melakukan unjuk rasa. Basuki juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini. Saat membacakan surat dari sang suami, Veronika Tan tidak kuasa menahan tangis. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi. Akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa, apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Sementara itu, tim kuasa hukum menepis tudingan yang menyebut pencabutan memori banding tanpa berkoordinasi dengan pihak keluarga. Keputusan keluarga mencabut memori banding harus dihormati. Jadi ketentuan hukumnya kita ikutin. Karena sikap keluarga mencabut permohonan banding, kami hormati juga karena itu hak daripada keluarga. Pihak keluarga juga menghormati karena ada upaya hukum banding, ada membuat memori banding, kita serahkan memori bandingnya. Jadi semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Senin 22 Mei 2017, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tak lama berselang, Veronika Tan didampingi tim kuasa hukum mencabut permohonan banding itu. Memori banding sebanyak 196 lembar diajukan tim kuasa hukum untuk membuktikan jika alasan vonis terhadap Basuki Cahayapurnama adalah keliru.
isi memori banding ini kita ingin membuktikan kepada khalayak umum maupun pengadilan pada khususnya bahwa apa yang dikatakan Pak Basuki Cahayapurnama di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu itu tidak menodai agama. Karena apa? Karena dikemukakan adalah kan ada kata-kata ini pemilu diajukan nih, pemilihan itu maksudnya pilkada. Sehingga yang berlaku adalah ketentuan undang-undang hukum pilkada, bukan menyangkut masalah ayat-ayat suci dari salah satu agama. Kendati tidak ingin memperpanjang kasusnya, tim kuasa hukum menilai ada beberapa poin yang bisa diperkarakan. Antara lain soal putusan hakim yang memberatkan, yakni penggunaan pasal 156 KUHP. Padahal di tuntutan jaksa penuntut umum disebut Ahok tidak melanggar pasal tersebut. Poin lain yang menjadi sorotan adalah putusan hakim di tingkat pertama lebih condong mengutamakan saksi memberatkan. Sebaliknya, saksi yang meringankan tidak menjadi pertimbangan hakim. Setelah mencabut memori banding, Basuki Cahayapurnama menyerahkan surat pengunduran dirinya ke pemerintah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengunduran diri diajukan agar tidak membebani Presiden Joko Widodo. Alasannya antara lain, janganlah keberadaan dia dengan status yang seperti sekarang ini lalu menjadi beban bagi pemerintahan Pak Jokowi. Agar tidak menjadi beban, itulah salah satu alasannya, maka dia ambil sikap mengundurkan diri. Surat pengunduran diri itu dibuat Basuki Cahayapurnama di Makobrimob Kelapa II, Depok. Pada surat itu, Basuki menyatakan mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain mundur, Basuki juga meminta Presiden segera mensahkan pengangkatan Gubernur baru DKI Jakarta. Surat pengunduran diri Basuki diserahkan pada Selasa 23 Mei 2017 dan telah diterima Presiden Joko Widodo. Surat pengunduran diri juga diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, PLT Gubernur DKI Jakarta, serta Ketua DPRD DKI dan Sekda Pemprov DKI. Menanggapi surat pengunduran diri Basuki Cahayapurnama, pemerintah menilai status hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Pemerintah belum mengangkat gubernur baru karena harus menunggu proses hukum, mengingat Kejaksaan Agung masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya hukum Pak Ahok tidak jadi digunakan. Nah, berarti kekuatan hukum tetapnya sudah kuat. Hanya masalahnya Kemendagri dalam CQ pemerintah belum memproses, menunggu jaksa kan katanya mau mengajukan banding. Jaksa penuntut umum akhirnya menyerahkan berkas perkara banding kasus perkara Basuki Cahayapurnama ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya, Panitera akan mempelajari berkas untuk menentukan hakim banding. Sementara terkait penangguhan penahanan Basuki Cahayapurnama otomatis dibatalkan bersamaan pencabutan banding oleh tim kuasa hukum. Meski vonis telah diterima dengan lapang dada, aksi unjuk rasa terus saja terjadi. Di depan gedung Mahkamah Agung, sekelompok massa menuntut keadilan hukum ditegakkan. Kami datang ke sini untuk menyuarakan tentang Indonesia, agar Indonesia tetap tegak hukumnya, agar Indonesia tetap berharap MA sebagai lembaga tertinggi pengadilan mengawal Indonesia ini menjadi negara hukum. Bukan hukum dipakai untuk kekuasaan, untuk memenggal orang baik, untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Inilah yang ingin kami suarakan. Kini, lebih dari 2 minggu sejak Basuki Cahayapurnama divonis bersalah selama 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama. Sebuah keputusan yang menimbulkan beragam reaksi baik dari dalam maupun luar negeri. Pengacara sekelas Todung Mulya Lubis pun angkat bicara mengenai putusan hakim tersebut. Dari luar negeri, tidak sedikit yang mengecam putusan hakim atas perkara Basuki. Salah satunya Amnesty International yang menyebut pemenjaraan Basuki Cahayapurnama justru menodai reputasi Indonesia sebagai bangsa yang toleran. Mungkin ini kali pertama dalam sejarah dunia seorang gubernur dipenjara dengan alasan menista agama tertentu. Anehnya, dalam keadaan dianggap bersalah malah didukung ribuan bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Tak heran jika secara nurani banyak yang mengaku tak bisa berbohong bahwa Ahok telah diperlakukan tidak adil.
Setelah segala jerih payahnya, pengorbanan dan pengabdiannya bagi DKI Jakarta harus dibalas dengan 2 tahun penjara. Ketika Basuki Cahayapurnama membatalkan niat mengajukan banding dan mengaku ikhlas dengan vonis tersebut, menunjukkan kebesaran hati seorang Basuki Cahayapurnama. Bahkan di titik terendah, Basuki masih berpikir yang terbaik bagi warga DKI. Buktinya, ia meminta pendukung menghentikan aksi unjuk rasa karena akan merugikan banyak pihak. Sebagaimana Basuki Cahayapurnama menyebut Tuhan tetap berdaulat dan tidak tidur, maka tidak ada yang tahu rencana Tuhan di masa depan. Maka biarkan Basuki mendapatkan masa tenang yang mungkin belum ia dapatkan selama ini. Hanya saja, kemunculan Basuki-Basuki lain yang siap memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia tetap terbuka lebar. Ahok kini sudah selesai dengan dirinya. Semua yang diperjuangkannya tulus bagi kemajuan ibu kota. Tinggal tugas kita lah meneruskan perjuangan yang baik itu. Kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Tim Liputan Berita 1.